Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswaku yang saya sayangi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekosistem dan sumber daya alam. Di dalam materi ini akan dijelaskan apa itu ekosistem dan bagaimana ekosistem itu mempengaruhi sumber daya alam, dalam hal ini terutama adalah sumber daya alam pertanian. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini adalah bahwa mahasiswa diharapkan memahami prinsip-prinsip ekosistem serta mampu menentukan karakteristik sumber daya alam yang ada di dalam ekosistem tersebut. Yang kedua, Anda juga diharapkan mampu membedakan bagaimana ekosistem alami dan ekosistem buatan, khususnya ini kalau diaplikasikan di dalam pertanian. Capaian pembelajaran yang ketiga adalah Anda juga diharapkan mampu menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam pertanian berbasis ekosistem alami ataupun ekosistem buatan, dan ini nanti akan dapat terlihat di dalam tugas-tugas yang diberikan selama mata kuliah ini berlangsung. Di sini Anda akan melihat bahwa di dalam mempelajari ekosistem, khususnya di dalam ilmu lingkungan atau ilmu ekologi, itu terkait dengan ilmu-ilmu lainnya. Mungkin Anda dulu pernah belajar ataupun mendapatkan pemahaman dulu sewaktu SMP ataupun SMA tentang ekologi. Ekologi adalah ilmu lingkungan, ya, ilmu mengenai ekosistem, ilmu mengenai komunitas, ilmu mengenai komponen-komponen abiotik dan biotik. Nah, karena di dalam ekosistem itu terdapat komponen abiotik dan biotik, maka secara jelas di dalam ekosistem itu kita akan perlu mempelajari apa itu ilmu iklim, karena itu adalah komponen fisik, komponen abiotik, kemudian juga ilmu air dalamnya adalah hidrologi, dan juga ilmu tanah sebagai komponen pembentuk di dalam ekosistem. Kemudian terkait dengan komponen biotik, di sini kita akan melihat bahwa di dalam biotik itu ada spesies, ada komunitas, ada populasi. Maka secara lebih detailnya ini dibahas di dalam ilmu komunitas atau ekologi komunitas, ya. Beberapa fakultas di perguruan tinggi lain itu bahkan ada ilmu khusus, ya, ilmu tentang ekologi manusia. Di sini mempelajari bagaimana keterkaitan komunitas manusia di dalam ekosistem. Nah, kemudian ilmu lain yang terkait juga di sini adalah tentang populasi, kemudian juga tentang fisiologi, ya. Nah, hal-hal ilmu-ilmu tersebut tidak akan lepas, tapi kita tidak akan lepas di dalam ekosistem, tetapi kita tidak akan mempelajarinya terlalu dalam, ya, karena kita hanya akan perlu memahami saja bahwa komponen-komponen biotik ataupun abiotik itu kalau Anda ingin mempelajari lebih dalam, Anda bisa belajar di dalam ilmu yang lain seperti yang sudah saya sampaikan. Di dalam slide ini saya akan menjelaskan sedikit saja sebagai pengingat dari pemahaman ataupun materi yang mungkin sudah pernah Anda dapatkan sebelumnya di saat Anda SMA, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang bumi, sebenarnya bumi adalah suatu sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah tidak hanya terdiri dari satu komponen, banyak sekali komponen di mana komponen itu saling terkait dan saling mendukung, ya. Jadi bumi adalah suatu sistem di mana apapun komponen yang ada menjadi pendukung bumi itu merupakan pendukung kehidupan, yang terutama adalah pendukung kehidupan untuk manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Nah, komponen apa saja yang ada di dalam sistem bumi? Yaitu pertama adalah komponen biosfer, di mana ini merupakan makhluk hidup,
ya yang ada di bumi. Kemudian ada komponen abiotik yaitu atmosfer, di mana ini adalah lapisan udara yang menjadi penyangga untuk kehidupan biosfer. Kemudian juga ada lapisan air yang menyediakan sumber daya air untuk menjaga keberlangsungan makhluk hidup, dan juga adalah komponen litosfer atau lapisan tanah, lapisan batuan yang itu menjadi tempat tambang, sumber daya alam yang ada di bawah tambang yang itu menjadi kebutuhan bagi manusia untuk melangsungkan kehidupannya di dunia. Nah, semua komponen sistem tersebut, atmosfer, hidrosfer, dan litosfer, ini saling terkait ya, dan itu sangat berkorelasi terhadap keberlangsungan kehidupan biosfer atau makhluk hidup. Apapun yang dilakukan oleh manusia ataupun makhluk hidup di dalam lapisan biosfer pasti akan memiliki dampak terhadap atmosfer, hidrosfer ataupun litosfer. Maka di sini kita bisa melihat bahwa banyak kejadian ataupun pencemaran atau banyak gangguan-gangguan yang ada di dalam sistem bumi itu terjadi, itu akan menyebabkan dampak terhadap lapisan hidrosfer, atmosfer ataupun litosfer. Dan karena hubungannya saling timbal balik, maka ini juga akhirnya akan berkenaan juga, akan mengenai juga terhadap lapisan biosfer atau makhluk hidup. Baik, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah satuan fungsional dasar dalam ekologi. Satuan ini mencakup semua organisme dalam suatu daerah, dalam suatu niche gitu ya, yang saling mempengaruhi dan saling berinteraksi dengan lingkungan fisiknya. Nah, komponen abiotik dan biotik di dalam ekosistem ini sangat terkait dan saling ketergantungan, di mana terjadi juga aliran energi mulai dari matahari sampai ke struktur makanan ya. Nah, hal yang terpenting juga yang perlu diperhatikan bahwa di dalam ekosistem ini juga kita dapat membedakan unsur ataupun makhluk hidup yang sifatnya autotrof dan heterotrof. Apa itu autotrof dan heterotrof? Autotrof adalah untuk makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri, dan heterotrof adalah untuk makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, sini kita bisa bahwa untuk hampir semua sumber daya pertanian itu adalah komponen autotrof ya. Nah, maka kita akan menjadi prasyarat untuk Anda untuk memahami bahwa produktivitas suatu pertanian itu tergantung bagaimana komponen autotrof itu mampu menghasilkan makanan dengan melakukan interaksi pemenuhan kebutuhan produktivitasnya dikaitkan dengan interaksinya dengan komponen abiotik ya, baik itu iklim, baik itu air, kemudian juga dengan tanah. Ekosistem itu berdasarkan skala dapat dibagi atas beberapa jenis ekosistem ya, mulai dari ekosistem global. Bumi adalah ekosistem global yang kita sebut dengan bioma ya. Ini lebih besar, kemudian cakupannya luas dan dampaknya juga akan lebih kompleks ya. Nah, sementara ekosistem di bawah ekosistem global sebagai contoh adalah ekosistem daerah aliran sungai atau yang disebut dengan watershed. Istilah watershed adalah istilah yang umum bagi kita yang berada di pertanian. Tapi kalau untuk mereka yang berada di teknik sipil ya, biasanya istilah yang bisa digunakan adalah basin ataupun catchment area atau daerah tangkapan. Nah, daerah aliran sungai itu sebenarnya bukanlah hanya meliputi jaringan sungai ataupun aliran air saja yang membentuk sungai, tetapi daerah aliran sungai adalah meliputi aliran air yang membentuk sungai, kemudian juga
peruntukan lahan ataupun tata guna lahan ataupun pemanfaatan lahan yang berada di sepanjang sungai tersebut. Ya, itu disebut dengan daerah aliran sungai. Kemudian ekosistem yang lebih kecil lagi daripada daerah aliran sungai adalah misalnya ekosistem ekosistem hutan. Ya, di sini kita lihat kalau kita berada di daerah aliran sungai, maka ekosistem hutan itu sebenarnya juga merupakan bagian dari ekosistem daerah aliran sungai. Nah, ekosistem yang lebih kecil lagi, lebih mikro dari ekosistem hutan adalah ekosistem tanah atau endolitik ya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa di dalam komponen ekosistem endolitik itu ternyata juga banyak ataupun terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang membentuk ekosistem. Dinamika ekosistem baik itu yang terjadi di ekosistem global hingga ekosistem mikro seperti ekosistem endolitik itu akan sangat tergantung pada interaksi. Seberapa baik lingkungan itu akan memberikan dampak baik juga terhadap organisme atau komponen biotik yang ada di dalam ekosistem. Demikian pula sebaliknya, apabila organisme itu melakukan tindakan yang itu bisa berdampak buruk terhadap lingkungan, maka lingkungan juga akan memberikan ciri khas, memberikan respon terhadap komponen biotik yang itu juga bisa merugikan bagi organisme. Nah, bagaimana dinamika ekosistem ini kita akan mencoba menganalisisnya berdasarkan 5 prinsip ekosistem ya. Jadi dinamika ekosistem ini diterjemahkan lebih rinci itu di dalam 5 prinsip ekosistem. Prinsip yang pertama adalah keanekaragaman. Ya, di dalam ekosistem seperti tadi sudah dibahas bahwa ada komponen biotik dan abiotik, dan komponen biotik dan abiotik itu juga tidak hanya satu, maka itulah disebut dengan keanekaragaman. Dan dengan keanekaragaman tersebut, setiap individu yang ada di dalam ekosistem itu mau tidak mau akan sangat terkait. Ya. Dengan adanya keterkaitan juga akan memunculkan ketergantungan. Terutama kita bisa lihat bagaimana interaksi antara biotik dan abiotik. Apabila keterkaitan dan ketergantungan itu bisa berjalan dengan baik, maka akan memunculkan keteraturan. Keteraturan yang baik dan berlangsung terus-menerus sehingga akan menimbulkan keseimbangan dinamis. Ya. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan dinamis? Karena keteraturan di situ di dalamnya juga meliputi fase adaptasi ya di dalam interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Keseimbangan yang berlangsung secara terus-menerus, secara rutin, secara teratur akan menghasilkan harmonisasi dan stabilitas. Ya. Maka apabila telah tercapai harmonisasi dan stabilitas, pertumbuhannya juga baik dan stabil, barulah kita akan merasakan manfaat dari dan produktivitas dari ekosistem tersebut. Mungkin sebagai contoh kita bisa melihat ya pertumbuhan tanaman misalnya di rumah kita. Ya, kita akan melihat bahwa satu tanaman yang kita tanam itu ternyata tidak hanya bisa hidup hanya berdasarkan pemberian air saja, tetapi dia juga membutuhkan sinar matahari, dia juga membutuhkan pupuk, ya, dia membutuhkan makanan, gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ada keanekaragaman, di mana komponen-komponen beraneka ragam, pupuk, air, kemudian sinar matahari itu yang akhirnya menyebabkan keterkaitan dan ketergantungan bagi tanaman itu untuk hidup. Akarnya bisa tumbuh, kemudian dia akan berkembang gitu ya. Kemudian kadang kita juga bisa melihat bahwa tanaman itu yang kita tanam dia akan selalu mencari sinar matahari. Posisinya itu pasti dalam posisi dia mencari sinar matahari. Nah, tetapi nanti juga Anda bisa lihat bahwa antara tanaman satu dengan tanaman lain itu juga memiliki karakteristik yang berbeda. Ada tanaman yang dia butuh sinar matahari langsung, tetapi ada juga tanaman yang dia ternyata
justru hanya bisa mendapatkan sinar matahari pada saat pagi hari, ya, pada siang hari dan seterusnya mungkin eh, dia tidak bisa mendapatkan sinar matahari secara terus-menerus karena ini akan mengakibatkan kematian bagi tanaman tersebut. Nah, setelah kita menempatkan tanaman itu dengan kebutuhannya secara baik, gitu, secara proporsional, maka akan terjalin juga keteraturan dan keseimbangan. Sehingga terjadilah stabilitas, harmonisasi, dan manfaat dan produktivitasnya apa? Kita bisa melihat bahwa tanaman kita berbunga, tanaman kita berbuah, gitu ya. Itu adalah bukti dari adanya produktivitas dan manfaat. Bisa berbiji, bertambah banyak, gitu ya. Itu adalah bukti produktivitasnya. Bagian ekosistem itu terdiri atas senyawa anorganik, organik, rezim iklim, produsen, makrokonsumen yang di dalamnya ada fagotrof, kemudian juga mikrokonsumen yang sifatnya sapotrof atau osmotrof, ya. Jadi itu adalah bagian secara rinci, detil-detil secara rinci dari bagian ekosistem. Nah, berdasarkan segi fungsionalnya, di dalam ekosistem juga akan terjadi sirkuit energi, rantai makanan atau food web, ya. Kemudian juga akan ada daur makanan, keanekaragaman waktu dan ruang yang memiliki pola-pola khusus, ya. Kemudian daur makanan, siklus unsur, siklus biogeokimia. Dan di dalam ekosistem juga akan terjadi proses perkembangan, proses evolusi yang itu juga meliputi pengendalian atau cybernetik di antara komponen ekosistem baik antara abiotik dan biotik, ya. Aliran energi ataupun material di dalam ekosistem inilah yang menyebabkan sifat fisik bumi ataupun proses-proses biologi di bumi ini menjadi satu yang sangat khas, ya. Dan itu dalam bentuk keteraturan yang menunjukkan bahwa bumi ini tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan, karena keteraturan yang demikian indah, keteraturan yang demikian kompleks itu tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Benar nggak? Yuk, sekarang kita coba lihat lebih detail saja tentang bagian ataupun unsur, ya, yang membentuk dari komponen-komponen ekosistem tersebut. Semoga tidak ngantuk, ya. Ya, oke. Ini adalah gambaran bagaimana mulai dari komponen terkecil pembentuk komponen fisik ataupun non fisik yang ada di bumi, ya. Komponen paling kecil kita mungkin masih ingat hukum Dalton, masih ingat teori Dalton, komponen terkecilnya adalah atom. Walaupun mungkin saat ini sebenarnya sudah ada komponen terkecil lagi dari atom, ya, proton, apalagi neutron, ya. Nah, ini hanyalah gambaran bagaimana struktur atom itu adalah komponen yang paling kecil yang dia akan membentuk komponen-komponen besar di atasnya. Tanpa ada komponen yang paling kecil ini tidak mungkin akan terbentuk biosfer, ya, makhluk hidup yang ada di lapisan makhluk hidup yang ada di lapisan biosfer. Oke. Nah, kita akan melihat bahwa sekecil apapun itu punya fungsi. Sekecil apapun itu atom, dia memiliki nilai, ya. Mungkin kita tidak bisa melihat bagaimana komponen terkecil itu, tetapi tanpa ada komponen terkecil dari atom, maka tidak akan ada kehidupan, ya. Dan itulah yang terjadi di bumi ini, ya. Oke. Seperti gambaran bagaimana proses yang terjadi di dalam biosfer. Ini juga di sini ada atmosfer, ada hidrosfer. Semua ini sangat terkait seperti yang sudah saya pernah jelaskan di slide sebelumnya, bahwa tanpa adanya lapisan-lapisan ini tidak mungkin ada kehidupan. Ya, di dalam slide ini saya hanya ingin menjelaskan apa itu perbedaan ekosistem alami dan ekosistem buatan. Anda bisa lebih lanjut mempelajari apa sih bedanya alami dan buatan.
Kalau alami berarti memang sudah tercipta apa adanya gitu, tanpa ada campur tangan manusia gitu ya. Salah satu contoh, salah satu cirinya ekosistem alami. Nah, kalau ekosistem buatan berarti ekosistemnya, komponen biotiknya, komponen abiotiknya itu dibentuk dengan bantuan manusia ya. Misalnya apa nih? Hutan. Hutan itu ekosistem alami atau ekosistem buatan ya? Ya, kalau kita berbicara dia hutan hujan tropis, hutan lindung, hampir semua hutan lindung itu adalah ekosistem alami. Ya, karena kita tidak memilih tanamannya harus ditanam tanam jenis apa, ya. Kemudian arealnya mau luas berapa. Itu memang sudah terjadi apa adanya. Itu adalah ekosistem alami. Nah, di dalam ekosistem alami biasanya keanekaragamannya lebih banyak dibanding dengan ekosistem buatan. Nah, kemudian contoh dari ekosistem buatan, misalnya masih di hutan, kalau masih berbicara tentang hutan, contohnya ekosistem buatan adalah hutan produksi misalnya. Misalnya tentukan hanya satu jenis tanaman, ya. Tanamannya apa? Oh, misalnya tanamannya jati, hutan jati, kita sebut dengan hutan jati. Tanamannya hutan jati saja, dan di dalam proses menghidupkan hutan jatinya diawali dengan penanaman bibit ya, kemudian diawali dengan memberikan pupuk mungkin atau olah tanah terlebih dahulu, kemudian dialiri air gitu ya. Itu termasuk ekosistem buatan ya. Nah, Anda bisa lebih lanjut mempelajari apa saja ciri khas dari ekosistem alami dan buatan. Ya, ini merupakan satu capaian dari materi perkuliahan kita ya. Nah, kalau pertanian kira-kira masuk ekosistem alami atau buatan ya? Yuk, coba kira-kira masuk alami atau buatan? Kalau kita berbicara sawah misalnya, sawah itu dibuat ladangnya, ditanami, kemudian dialiri air, diberi pupuk. Berarti termasuk ekosistem apa? Alami atau buatan? Oke, ekosistem buatan ya. Ya, jadi hampir semua sumber daya pertanian itu sebenarnya masuk kategori ekosistem buatan. Tapi kira-kira ada nggak ya yang termasuk ekosistem alami? Yuk, coba dicari ya. Kalau selain pertanian ekosistem alami ada nggak ya? Oke, di slide ini saya hanya ingin menggambarkan nih, dari tadi kan saya berbicara tentang komponen biotik dan abiotik. Nah, ini bagaimana interaksinya, bagaimana mekanismenya, bagaimana diagramnya, interaksi tersebut. Ya, Anda bisa lihat di sini ya. Ya, ini mengulas hanya sedikit, mungkin bisa nggak nyebutkan organisme apa saja yang ada di dalam ekosistem? Ya, mungkin masih ingat. Organisme yang pertama itu adalah konsumer primer ya. Jadi biasanya konsumen primer ini adalah herbivore. Jadi dia pemakan tumbuhan ya. Nah, ini kemudian konsumen yang berikutnya adalah secondary konsumen atau yang kita sebut dengan carnivore ya. Biasanya dia pemakan daging. Juga kalau diteruskan nih ada juga yang disebut dengan konsumen ketiga atau konsumen tingkat tinggi, di mana ini adalah karnivor juga yang memakan karnivor ya, jadi predator. Nah, kemudian juga ada organisme omnivor ya, jadi ini yang pemakan segala. Kalau manusia termasuk apa nih? Omnivor, consumer, higher level consumer, carnivore atau herbivore. Nah, kemudian organisme yang berikutnya adalah decomposer dan detritivore. Ya. Apa sih bedanya antara decomposer dengan detritivore? Ayo, saya beri waktu nih untuk menjawab. Kira-kira apa bedanya? Yang pasti semuanya ini sangat dibutuhkan di dalam siklus rantai makanan, dan tanpa ada semua organisme ini maka tidak akan terjadi rantai makanan, tidak akan terjadi siklus-siklus ya yang dibutuhkan oleh bumi. Yuk, sudah tahu bedanya?
Ya, ini biasanya suka keliru nih antara dekomposer dan detritivore. Jadi saya perlu tekankan di sini, ya. Oke, detritivore itu adalah konsumen yang dia memakan makhluk hidup yang sudah mati, ya. Jadi karena itu dia disebut dengan detritus, ya. Nah, itu adalah detritivore. Ini contohnya banyak nih, seperti uh, seperti belatung gitu ya, catfish itu termasuk detritivore. Nah, jadi komponen yang kompleks dari makhluk hidup yang sudah mati itu dipecah ya, dipecah-pecah gitu ya, dipecah-pecah oleh detritivore ya, menjadi komponen yang sangat kompleks menjadi tidak kompleks ya, menjadi makromolekul menjadi monomolekul. Ya, itu adalah tugasnya detritivore ya. Nah, setelah itu baru dimanfaatkan oleh dekomposer. Siapa itu dekomposer? Dekomposer itu adalah bakteri atau jamur atau fungi, di mana dari komponen molekul monomolekul yang sudah dipecah oleh detritivore itu dikembalikan lagi gitu ke tanah. Dan di sini juga bersamaan dengan proses dekomposisi itu, maka juga dikeluarkan nutrien-nutrien dari tanaman yang sudah mati, dari makhluk hidup yang sudah mati. Sehingga kita bisa bayangkan betapa pentingnya keberadaan dekomposer dan detritivore ini di dalam rantai makanan. Tanpa ada dua organisme ini, maka kita bisa membayangkan sampah akan menumpuk gitu ya. Sampah-sampah organik akan menumpuk, akan banyak akan banyak penyakit gitu ya, karena sampah-sampah yang menumpuk. Oke, jadi itu fungsinya detritivore dan dekomposer. Walaupun dia kecil, ternyata dia memiliki 1000 uh, 1000 tenaga untuk merubah sampah-sampah yang ada di bumi, terutama sampah organik. Kecuali kalau sampahan organik seperti plastik beda lagi gitu ya. Oke. Nah, maka jangan keliru ya. Setelah rantai makanan, di dalam rantai makanan itu detritivore dulu atau dekomposer dulu yang bekerja? Detritivore dulu ya, baru dekomposer. Oke, ini satu contoh saja bagaimana ekosistem tanah dan perkembangan di dalam ekosistem tanah. Bahwa aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam ekosistem tanah itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor abiotiknya ya. Sebagai contoh misalnya topografi, iklim itu akan menyebabkan karakteristik tanah itu juga berbeda ya. Pada saat karakteristik tanahnya berbeda, maka sumber daya yang ditanam di tanah itu juga mungkin akan berbeda dengan tempat yang lain, karena tergantung pada karakteristik topografi, iklim ya, kemudian biota-biota yang ada di dalamnya, dan juga aktivitas manusia serta parent material atau material dasar pembentuk tanah itu ya. Ini paling mudah misalnya kalau Anda tahu adalah misalnya ubi cilembu. Ada yang tahu nggak ubi cilembu ya? Jadi ubi cilembu ini ubi yang khas gitu ya, yang dia itu kalau dipanggang itu akan mengeluarkan madu ya di dalamnya. Nah, ini ternyata ada yang pernah mencoba menanam ubi cilembu ini misalnya di Lumajang. Cilembu adalah suatu daerah di daerah daerah Sumedang, gitu ya, di dekat dengan Sumedang di Jawa Barat ya. Jadi ini ada yang mencoba membawa bibit ubi cilembu kemudian ditanam di Lumajang ya. Tanahnya sama-sama subur gitu ya. Kita tahu daerah Lumajang itu cukup subur karena terutama banyak terbentuk dari abu vulkanik ya, Gunung Semeru. Nah, tapi pada saat tanaman ubi ini sudah menghasilkan buah, ternyata tidak bisa benar-benar sama gitu ya dengan ubi cilembu yang ditanam di daerah Cilembu sendiri. Jadi
ternyata tidak bisa mengeluarkan ciri khas madu yang khas gitu ya, seperti biji lembu. Nah, ini apa faktor yang mempengaruhinya? Kemungkinan juga karena adalah tanah yang ditempati untuk menanam, ya, lahan tanamnya. Ya, iklimnya pasti berbeda. Nanti kita akan lihat bahwa di Indonesia sendiri juga yang dia itu terdiri, walaupun sama-sama iklim tropis, ternyata lokasi, lintang dan lain-lain itu akan menentukan iklim, ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana nih pengaruh iklim, ya, sebagai komponen abiotik terhadap produktivitas di suatu daerah, ya. Coba ada yang bisa melihat nggak apa sih bedanya antara yang warna hijau gitu ya dengan yang warna putih, ada juga yang warna hijau muda, ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah atlas biosfer, kita akan lihat bahwa semakin hijau, ya, semakin tua warna hijaunya itu menunjukkan tingkat produktivitas yang semakin tinggi, semakin besar, ya. Nah, ini daerah-daerah mana aja ya yang dia produktivitasnya tinggi? Ya, Indonesia. Oke, Indonesia ini alhamdulillah nih ya, kita sebenarnya diberikan lahan, diberikan daerah yang itu memiliki tanah yang subur gitu ya, iklimnya cocok, radiasi mataharinya juga cocok gitu ya, untuk kita melakukan aktivitas pertanian. Nah, kemudian kita lihat lagi nih ke sebelah kiri ya, di sebelah kiri ini benua apa ya? Yuk, ada yang masih ingat nggak nih pelajaran geografi? Ini adalah benua Amerika, ya. Nah, benua Amerika itu kan ada Amerika Utara dan juga ada Amerika Selatan, ya. Nah, yang paling subur ini kita lihat ternyata berada di daerah selatannya, yaitu di daerah Amerika Selatan, daerah yang ada di benua Amerika bagian selatan nih, Brazil gitu ya, Kolombia gitu ya. Nah, ini kemudian juga ini di benua Afrika, ini juga di tengah-tengah ini ya, di daerah-daerah sini, daerah Maroko gitu ya. Ini adalah daerah yang cukup baik ya, cukup tinggi produktivitasnya. Kenapa kira-kira ya? Apa yang sama di antara daerah-daerah ini? Ya, apa itu? Terutama mereka berada di lintang 0 derajat gitu ya, yaitu berada tepat di garis dekat dengan daerah Khatulistiwa. Nah, sekarang kita lihat nih perbandingan tadi kan perbandingan produktivitas, kemudian juga presipitasi atau curah hujan dan suhu, ya. Kita akan lihat bahwa ada korelasi yang cukup unik nih antara ketiga komponen ini. Bagaimana ternyata di daerah-daerah yang produktivitasnya tinggi, ya, di daerah yang warna hijau tua itu ternyata juga presipitasi atau curah hujannya cukup tinggi dan memiliki suhu yang hangat, ya. Nah, kita menunjukkan bahwa tanaman itu untuk hidup dia sebagian besar dia membutuhkan suhu yang hangat, kemudian juga curah hujan yang tinggi atau air curah hujan yang besar, ya. Ya, tadi kita mencoba melihat produktivitas di biosfer ya, di biosfer atau di seluruh bumi. Nah, sekarang kita coba membagi produktivitas itu berdasarkan ekosistemnya. Di sini Anda akan lihat tabel ya atau grafik gitu ya, primary productivity berdasarkan dari jenis ekosistem. Di sini ada ekosistem daratan atau terestrial dan ekosistem akuatik, ya. Kita akan lihat di sini bahwa ternyata untuk ekosistem darat itu ternyata yang paling tinggi itu berada pada ekosistem swamp dan marsh ya. Jadi yang lumpur, kemudian juga marsh itu sama juga itu ya, lumpur, dan ekosistem tropical rainforest ya, tropical hutan hujan, ya. Kemudian untuk ekosistem akuatik itu ternyata yang paling tinggi produktivitasnya itu berada di ekosistem estuari. Apa itu estuari? Ya, estuari adalah daerah pertemuan antara air laut dan air tawar ya, itu adalah ekosistem estuari. Nah, mungkin apa kira-kira yang sama di antara ketiga jenis ekosistem ini? Kenapa dia menunjukkan produktivitas yang tinggi?
Yuk, jadi PR ya. Coba dipikirkan, kira-kira apa nih yang menyebabkan ekosistem ini menjadi yang paling produktif. Ayo sekarang kita coba cermati ya gambar ini. Apa sih makna gambar ini? Ini juga masih melihat bagaimana pengaruh iklim sebagai komponen abiotik terhadap jenis ekosistem. Ya, ternyata pengaruh iklim itu cukup besar ya terhadap keberlangsungan suatu ekosistem. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk tundra, misalnya untuk ekosistem tundra itu hanya terjadi apabila temperaturnya ataupun suhunya itu sangat rendah dan curah hujannya juga rendah, gitu ya. Nah, tropical rainforest itu hanya ada di curah hujan tinggi dan juga pada suhu yang tinggi. Nah, ini bagaimana rezim iklim itu ternyata memberikan klasifikasi atau menghasilkan klasifikasi ekosistem yang berbeda. Ya, tadi di slide sebelumnya itu pengaruh iklim secara global. Sekarang bagaimana pengaruh iklim secara lokal? Ya, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata iklim secara lokal juga bisa memunculkan jenis atau spesies yang berbeda di suatu daerah, gitu ya. Misalnya ini adanya angin ya, angin gunung, angin laut gitu, angin darat itu juga ternyata memunculkan jenis-jenis ekosistem yang berbeda ya. Kita bisa lihat ternyata seperti ini yang di selatan ataupun di utara itu ternyata tanamannya berbeda, padahal dia berada dalam satu kawasan yang tidak terlalu jauh, tetapi karena iklim lokal, karena ketinggian yang berbeda, kemudian juga adanya angin yang menimbulkan pengaruh suhu, kelembaban ya, dan udara, radiasi sinar matahari, maka juga akan menimbulkan atau memunculkan tanaman yang berbeda-beda. Faktor iklim yang lain adalah radiasi matahari. Nah, kita mungkin tidak asing lagi bagaimana sih radiasi matahari itu berpengaruh terhadap tanaman, terhadap ekosistem, terutama ada terhadap proses fotosintesis ya. Proses fotosintesis itu pasti membutuhkan energi matahari dan dia berlangsungnya pada pagi atau malam hari. Pada pagi hari ya, karena pada pagi hari ada matahari ya. Jadi tanpa adanya proses fotosintesis, tanpa adanya matahari, maka proses fotosintesis tidak akan bisa berlangsung. Nah, proses fotosintesis ini juga ternyata khas gitu ya, hanya akan terjadi pada tanaman yang memiliki hijau daun dan ini berlangsungnya di stomata ya. Hasil akhirnya apa dari proses fotosintesis? Yaitu glukosa dan oksigen ya. Nah, tanpa ada proses fotosintesis pada tanaman, kita tidak bisa mendapatkan makanan untuk kita hidup gitu ya. Jadi betapa faktor iklim abiotik, faktor iklim salah satunya adalah radiasi matahari itu sangat menentukan bagi kelangsungan hidup manusia ya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin saya akan memberikan contoh bagaimana ternyata tanpa adanya radiasi matahari kita bisa menimbulkan bencana alam, terutama bencana kelaparan bagi manusia ya. Oke. Ya, ini adalah komponen iklim yang lain ya. Ada sinar matahari tadi, sinar gitu ya, kemudian air, suhu, nutrien juga. Nah, kalau nutrien bukan komponen iklim, tapi ini adalah komponen juga yang mempengaruhi produktivitas tanaman ya, terutama nutrien di sini yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan adalah kandungan nitrogen. Ya, komponen abiotik yang lain adalah air ya. Jadi nanti secara detailnya Anda bisa lihat di video siklus air atau water cycle ya, siklus hidrologi. Bagaimana proses siklus air itu sebenarnya sifatnya tetap
ya. Jadi air yang ada di bumi ini sifatnya tetap, tidak akan ada pengurangan dan tidak ada penambahan, ya, karena air itu nggak lari kemana-mana, ya, mulai evaporasi, kemudian ada evapotranspirasi gitu ya, jadi hujan masuk ke tanah, ya. Jadi secara skala luas di bumi ini sebenarnya jumlah air itu tetap, ya. Ini dilambangkan dengan persamaan input min output dengan delta storage atau sama dengan air yang terkandung di dalam penyimpanan, misalnya di tanah, ya. Oke, untuk yang gambar berikutnya ini menceritakan bagaimana proses transpirasi itu terjadi pada siang, kemudian pada malam hari itu proses terjadi itu seperti apa gitu ya, pengikatan air itu pasti berbeda antara siang dan malam. Oke, slide ini hanya ingin memberikan gambaran bahwa di komponen tanah yang itu mikro itu ternyata banyak kita temukan komponen biotik, ya, mulai dari yang agak besar gitu ya, mikro, sampai yang amat sangat kecil gitu ya, itu ada di dalam tanah, ya. Jadi jangan underestimate apa sih artinya segenggam tanah, tapi kalau Anda melihat yang di bawah mikroskop ternyata banyak sekali kehidupan di dalam tanah. Baik, slide ini hanya ingin menggambarkan bagaimana proses perpindahan energi yang itu juga beriringan terjadi siklus karbon di dalam tubuh makhluk hidup, ya, mulai dari tanaman sebagai produsen, kemudian konsumen primer, konsumen sekunder, dan juga dekomposer dan juga detritivor, ya. Di sini adalah reaksi yang siklus energi yang terjadi bersamaan dengan siklus karbon, ya. Ya, tadi di slide sebelumnya itu pengaruh iklim secara global. Sekarang bagaimana pengaruh iklim secara lokal? Ya, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata iklim secara lokal juga bisa memunculkan jenis atau spesies yang berbeda di suatu daerah, gitu ya. Misalnya ini adanya angin, ya, angin gunung, angin laut gitu, angin darat itu juga ternyata memunculkan jenis-jenis ekosistem yang berbeda, ya. Kita bisa lihat ternyata seperti ini yang di selatan ataupun di utara itu ternyata tanamannya berbeda, padahal dia berada dalam satu kawasan yang tidak terlalu jauh, tetapi karena iklim lokal, karena ketinggian yang berbeda, kemudian juga baik, ini adalah aliran energi, gambaran perpindahan, ya. Ini masih menjelaskan gambar yang sebelumnya juga hampir sama, bahwa setiap aliran energi di dalam rantai makanan itu dimulai dari energi matahari sampai ke tingkat trofik yang tinggi, dan itu tetap ada panas di dalamnya, ya, tetap ada energi panas di dalamnya, baik energi dan juga energi kimia yang menjadi sumber makanan bagi setiap makhluk hidup di dalam rantai makanan. Nah, ini dia. Ini adalah gambaran detail bagaimana proses detritivor ataupun dekomposer itu melakukan aksinya, ya. Anda bisa lihat di sini bagaimana yang bekerja yang mana dulu nih, detritivor dulu atau dekomposer gitu ya, di dalam rantai makanan. Nah, ini penjelasan dari apa yang sudah saya terangkan di slide sebelumnya. Ya, ini adalah gambaran dari piramida tropik dan rantai tropik yang ada pada rantai makanan. Di sini dibedakan rantai makanan rantai makanan yang terjadi pada rantai makanan alami, pemakan atau grazing food chain, ya. Kemudian juga pada rantai makanan yang terjadi pada dekomposer, ya. Ini reaksi siklusnya agak berbeda. Nah, setiap piramida, setiap energi yang mengalir dari
rantai paling bawah hingga ke tingkat tropik yang tertinggi ini juga ternyata membutuhkan kalori yang berbeda. Ya, ini adalah gambaran dari piramida tropik. Pada rantai makanan paling tinggi ini ternyata membutuhkan energi yang lebih besar, ya, artinya satu spesies yang berada pada tingkat tropik tinggi itu ternyata membutuhkan makanan yang lebih besar, ya, dibanding dengan spesies yang berada di rantai tropik yang paling bawah. Ini adalah gambaran siklus nutrien yang terjadi dari suatu komunitas, ya, di mana input dikurangi output itu sama dengan simpanan, ya, sebenarnya simpanan atau delta S. Oke, nanti secara lebih jelas bagaimana siklus nutrien itu akan Anda bisa lihat di siklus biogeokimia. Baik, ini mekanisme ini ingin menjelaskan lebih detail bagaimana perbandingan antara siklus nutrien yang terjadi pada suatu ekosistem. Suatu ekosistem yang berbeda, maka input dan outputnya juga akan berbeda, dan simpanan nutriennya pun akan berbeda pada masing-masing jenis ekosistem. Sebagai gambaran bahwa untuk nutrien yang ada pada hutan temperate, gitu ya, maka di sini kebutuhan nitrogen, fosfor, potasium dan kalsiumnya ini menunjukkan bahwa komposisi nutrisinya lebih beragam daripada pada ekosistem tundra, ya, sehingga daur ulang ataupun simpanan nutriennya juga akan berbeda. Ya, kita masuk ke siklus air. Di sini siklus air itu terjadi mulai dari proses presipitasi, kemudian evaporasi ataupun evapotranspirasi dari tanaman, yang itu menyebabkan terjadinya perubahan air dari bentuk zat cair menjadi gas, ya. Proses kondensasi adalah proses perubahan bentuk tersebut. Nah, di sini proses kondensasi yang terus-menerus terjadi maka akan menyebabkan banyak muncul awan di atmosfer. Banyak munculnya awan di atmosfer inilah yang hingga menyebabkan pada suatu waktu akan turun menjadi hujan, ya. Jadi hujan di permukaan bumi atau yang disebut dengan presipitasi. Presipitasi ini di bumi ini bisa dalam bentuk apabila dia masuk ke tanah, itu ya, presipitasi di tanah itu bisa ada yang dalam bentuk infiltrasi, dia langsung masuk ke tanah, ada juga yang dia terlimpas dalam bentuk limpasan atau runoff. Kapan saat terjadinya limpasan adalah pada saat hujan itu jatuh ke tanah tapi di tanah tidak ada penyangga lagi, ya. Sedangkan apabila ada penyangga, ada tanaman penahan, maka hujan tersebut akan masuk menjadi air yang masuk ke dalam tanah, dan seterusnya akan menjadi perkolasi air tanah itu akan masuk ke dalam bagian aquifer, Aquifer adalah tempat cadangan air tanah. Di sini adalah lapisan air tanah yang cukup kedap, itu ya, dan ini biasanya menjadi simpanan air tanah yang cukup potensial untuk dimanfaatkan, ya. Baik, kemudian bagaimana dengan hujan yang jatuh di badan air? Hujan jatuhnya di badan air ini nanti akan masuk ke sungai ataupun ke danau dan seterusnya, akan menjadi aliran air hingga ke laut, ya. Kemudian untuk groundwater ataupun air tanah ini juga apabila dengan aliran waktu dan tekanan tertentu, dia juga bisa muncul di tanah, gitu ya, dalam bentuk air tanah ataupun sumur artesis. Dan pada aliran tanah ini, di bagian tanah yang paling dalam, dia juga akan mengalir hingga sampai ke permukaan laut. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa di sini air itu memiliki karakteristik yang khas, ya. Ada 3 bentuk air.
itu dalam bentuk cair, gas, dan padat. Pada saat apa dia bisa berbentuk padat? Adalah apabila hujan itu turun dalam bentuk salju ataupun es. Ya, kondisi-kondisi yang dipengaruhi oleh iklim, ya, dipengaruhi oleh suhu, tekanan udara, itu yang menyebabkan terjadi perubahan air di udara, air di atmosfer itu menjadi es ataupun menjadi salju, ya. Nah, di dalam bagian ini yang perlu Anda perhatikan juga adalah yang ada perbedaan antara kotak yang warna merah dan kotak yang warna biru. Anda perhatikan bahwa kotak yang berwarna merah adalah kotak yang peristiwanya terjadi akibat kegiatan manusia. Ya, jadi kalau yang warna biru adalah yang peristiwa alami, sementara yang warna merah itu biasanya terjadi karena adanya aktivitas manusia. Dan aktivitas manusia yang bagaimana? Aktivitas manusia yang cenderung merugikan bagi lingkungan. Ya, baik. Dan dari siklus air ini juga yang perlu Anda pahami adalah bahwa air itu memiliki karakteristik pembawa. Artinya mulai sejak dia turun sebagai hujan, maka air itu akan membawa apapun yang dia lewati, apapun yang dia temui di dalam perjalanannya. Misalnya di atmosfer dia bertemu dengan nitrogen, maka itu akan menjadi asam nitrogen, gitu ya, menjadi asam nitrat, asam H2NO2 seperti itu, dan seterusnya sampai ke tanah. Apabila dengan sulfur jadi asam sulfida, hidrogen sulfida, dan seterusnya. Ya, itu adalah karakteristik air. Seperti itu pula pada saat dia turun ke tanah, masuk ke badan air, maka apapun yang dilaluinya itu akan terbawa oleh air tersebut. Itu adalah karakteristik air. Ini adalah mekanisme siklus karbon, ya. Ini penjabaran lebih jelasnya Anda bisa lihat di video, tetapi seperti siklus air tadi, yang perlu saya sampaikan di sini adalah adanya perbedaan siklus karbon yang berwarna biru dan warna merah. Ya, seperti di siklus air, maka aktivitas yang berwarna merah itu adalah aktivitas yang terutama disebabkan oleh manusia, dan biasanya ini menyebabkan pencemaran. Dalam hal ini kalau di siklus karbon adanya efek gas rumah kaca, ya, atau perubahan iklim. Berikutnya adalah siklus sulfur, ya. Siklus sulfur ini bisa bersumber dari proses yang terjadi dari gunung berapi, gitu ya, dengan adanya keluar gas SO2, kemudian juga sulfur yang berasal dari batuan, ya. Jadi sumbernya sulfur dioksida ini di atmosfer, dan juga bisa berasal dari lapisan atau batuan sulfur yang ada di lapisan batuan atau di litosfer, ya. Nah, ini sama, ada yang warna merah dan ada yang warna biru. Dampaknya itu pasti akan berbeda apabila aktivitasnya yang terjadi pada siklus yang berwarna merah, dan dampaknya terhadap lingkungan juga berbeda pada aktivitas yang berwarna biru. Kita lihat nih gas nitrogen yang khas ini ada bagaimana siklusnya. Jadi kalau Anda pernah belajar kimia, nitrogen itu ada di atmosfer dalam bentuk gas, ya, dalam bentuk gas N2. Nah, gas N2 ini adalah salah satu gas yang inert. Apa artinya inert? Kan dia tidak mudah bereaksi. Kenapa dia tidak mudah bereaksi? Karena dia memiliki ikatan ganda, dan ikatan ganda ini cukup amat sangat kuat, sehingga untuk memecah atau memutus rantai gas nitrogen ini membutuhkan energi yang sangat besar, ya. Nah, oleh karena itu sementara di sisi lain nitrogen ini hanya bisa dimanfaatkan dengan dua cara, ya. Di sisi lain, nitrogen merupakan salah satu unsur yang amat sangat dibutuhkan oleh tanaman, oleh tumbuhan, oleh kehidupan, ya, terutama oleh produsen. Nah, nitrogen ini hanya bisa masuk ke bumi dengan dua cara, yaitu yang pertama melalui fiksasi. Fiksasi ini adalah fiksasi yang dilakukan oleh bakteri
terutama oleh bakteri Rhizobium, ya, bakteri bintil akar yang hanya ada pada tanaman kacang-kacangan. Kemudian fiksasi yang kedua adalah fiksasi yang dilakukan oleh pada saat terjadinya hujan, yaitu oleh lightning, oleh petir, ya. Jadi nah, kita tahu bahwa energi dari petir itu adalah energi yang sangat kuat, ya, amat sangat besar. Maka hanya oleh listrik yang dihasilkan dari petir inilah maka nitrogen yang ada di atmosfer itu dapat diputus. Bersamaan dengan proses pemutusan nitrogen tersebut, maka nitrogen itu akan larut bersama air dan akhirnya turun ke bumi menjadi sumber kehidupan, menjadi pupuk bagi tanaman-tanaman yang ada di bumi. Ya, jadi kalau bagi yang Muslim, mungkin Anda bisa mentelaah lebih lanjut di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Itu ada ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana siklus air terjadi, dan dengan adanya siklus air itu bisa menghidupkan tanaman, ya, menyuburkan tanaman, menghidupkan buah-buahan sehingga bisa menjadi sumber kehidupan. Ini sebenarnya menjelaskan dari peristiwa siklus air dan siklus nitrogen, ya. Jadi itu yang pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat tersebut, ya. Jadi menjelaskan bagaimana peristiwa siklus air tersebut. Oke, siklus biogeokimia yang lain adalah siklus ini. Kalau ini adalah siklus geokimia nih, siklus fosfat. Kenapa saya sebut siklus geokimia? Karena siklus fosfat itu terjadinya ataupun sumbernya itu berasal dari batuan atau lapisan litosfer atau lapisan batuan, ya. Jadi tadi kalau di sulfur dia sumbernya berasal dari atmosfer dan batuan, nitrogen berasal dari atmosfer, sementara fosfor ataupun fosfat dia berasal dari lapisan batuan, ya. Nah, Anda bisa lihat lebih detail di dalam video dan juga mengamati dari gambar ini bagaimana jalur yang mulai dari penambangan fosfat sampai untuk pemakaiannya, dan bagaimana dampak buruk ataupun dampak positif gitu ya, dari siklus-siklus yang ada di siklus fosfor ini. Wah, rasanya cukup panjang juga ya materi tentang ekosistem dan ekologi di dalam pengelolaan sumber daya alam ini saya sampaikan. Oke, tetapi poinnya yang terpenting adalah dari pemahaman ekosistem tadi, kemudian sampai bagaimana siklus biogeokimia. Ini saya mengharapkan bahwa Anda bisa memahami bagaimana itu konsep dasar itu diaplikasikan di dalam pertanian, ya. Seperti tadi gambaran siklus, ya, siklus unsur, siklus air. Bagaimana semua itu terjadi secara global dan bagaimana nanti penerapannya di dalam pertanian. Karena itu justru yang menjadi dasar Anda di dalam memahami bagaimana kita menerapkan keteknikan pertanian, ya, berdasarkan ilmu-ilmu ekosistem tersebut. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana sih interaksi yang ada di dalam ekosistem. Kalau tadi di dalam siklus itu Anda belajar bagaimana rantai makanan, kemudian jalur dari perpindahan dari sinar matahari, perpindahan energi sampai berada di tingkat tropik makanan atau rantai makanan, maka kita mencoba melihat bagaimana interaksi di dalam ekosistem, ya. Karena ini juga menjadi hal yang mendasar bagi Anda untuk memahami bagaimana upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Yuk, kita lihat bagaimana interaksi dalam ekosistem. Ini sih hanya ulangan nih, sepertinya saya nggak perlu nerangin lebih lanjut ya tentang macam-macam interaksi, ya. Oke, yang pasti Anda sudah tahu tuh apa itu mutualisme, apa itu komensalisme, gitu ya, parasitisme, ya. Nanti Anda lihat saja di sini apa sih bedanya antar interaksi tersebut, ya, terkait dengan positif. Apakah dia sama-sama menguntungkan, maka dia menjadi positif.
Kalau dia ada tandanya negatif berarti dia merugikan di salah satu pihak gitu, atau sama-sama merugikan. Itu biasanya terjadi pada interaksi kompetisi ya. Oke, ini hanya contoh ya. Bagi contohnya nih, terjadi simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme. Ini seperti apa gitu ya? Pada tanaman epifit itu biasa komensalisme, mutualisme. Itu pada lichen gitu ya, pada mycorrhiza yang ada pada tanaman gitu, pada akar gitu ya. Oke. Ya, ini mengulas hanya sedikit. Mungkin bisa nggak nyebutkan organisme apa saja yang ada di dalam ekosistem? Ya, mungkin masih ingat. Organisme yang pertama itu adalah konsumer primer ya. Jadi biasanya konsumen primer ini adalah herbivore. Jadi dia pemakan tumbuhan ya. Nah, ini kemudian konsumen yang berikutnya adalah secondary. Nah, interaksi dalam ekosistem yang cukup penting, itu terutama terkait dengan pertumbuhan tanaman dan pertanian, ini adalah kompetisi, ya. Ya, Anda bisa lihat nih, kalau di dalam gambar yang di sebelah kanan itu ada kompetisi antara dua tanaman, kompetisi dari 3 tanaman, maka hasilnya dari masing-masing tanaman itu juga akan berbeda, ya. Kita bisa lihat nih, kalau pada tanaman yang dia misalnya pupuknya sama, suplai oksigennya sama, kemudian mendapatkan sinar matahari yang sama gitu ya, artinya cukup komponen abiotiknya, maka walaupun dia 2 tanaman, dia bisa hidup dengan baik ya, sama besarnya, sama umurnya gitu, sama-sama besarnya juga. Nah, itu untuk yang A. Dan kalau untuk yang B, ini mungkin dia ada persaingan, ada kompetisi gitu ya, tetapi tidak sampai merugikan keduanya. Cukuplah dia masih dalam batas kecukupan gitu ya, dari sisi pupuk komponen ataupun komponen abiotik lainnya. Nah, untuk yang C dan D ternyata persaingannya cukup besar gitu ya, karena ternyata eh, komposisi nutrien ataupun komponen abiotik yang dibutuhkan ternyata terbatas, sehingga terjadi persaingan yang cukup besar gitu ya, sehingga menyebabkan pertumbuhannya juga berbeda ya. Lokasinya mungkin terlalu berdekatan nih, tapi komponen abiotiknya sedikit ya, untuk pertumbuhan. Hal ini juga sama terjadi seperti pada yang gambar yang D. Cuman di sini dia perbedaan tingginya, persaingannya tidak begitu besar seperti yang C. Ya. Nah, tadi kalau pada saat sebelumnya kompetisinya itu terjadi pada jenis tanaman yang sama. Sekarang kalau jenis tanamannya berbeda, kemudian juga mungkin karakteristik tanahnya berbeda, tetapi dia berada di dalam suatu wilayah yang tidak jauh, yang tidak dalam satu lahan yang sama, maka akan terjadi kompetisi eksklusif gitu ya. Jadi Anda bisa lihat hal seperti ini. Ini disebut dengan kompetisi eksklusif. Tanamannya berbeda, kemudian karakteristik kebutuhan tanahnya juga berbeda. Nah, ada kalanya di dalam pertanian itu ternyata ada tanaman-tanaman yang dia memiliki sifat itu ya, ternyata membutuhkan tanaman lain gitu. Jadi dia juga tidak bisa berdiri sendiri ya. Seperti tanaman-tanaman yang dia itu pada waktu kecil dia membutuhkan tanaman naungan ya. Ada tanaman-tanaman yang agroforestry yang dia memiliki karakteristik dia butuh tanaman naungan. Jadi artinya untuk dia hidup justru dia butuh tanaman yang lain. Nah, di sini berarti pemanfaatan sumber daya dia hanya sebagian. Tidak mungkin kompetisi, tapi kompetisi tidak sampai merugikan ya. Ini adalah penggambaran kompetisi dengan menggunakan sumber daya sebagian. Sebagai contoh misalnya saya kasih contoh nih, kopi gitu ya. Kopi itu pada awalnya pada saat dia umur kecil, pada saat dia masih kecil, maka dia membutuhkan tanaman naungan.
ya. Jadi dia tidak bisa langsung terkena sinar matahari, maka dari umur 0 sampai dia berumur 1 tahun dia itu masih membutuhkan tanaman naungan, ya, supaya dia pertumbuhannya baik. Ya, jadi nanti kalau Anda lihat di beberapa perkebunan, di beberapa kebun, ternyata tanaman yang bagus itu adalah misalnya tanaman-tanaman yang dia justru ada tanaman pelindung, ya, sebagai tanaman naungannya. Itu adalah contoh dari pemanfaatan sumber daya sabadian di dalam proses interaksi antar spesies. Ya, proses interaksi ataupun proses yang alami juga terjadi dalam suatu ekosistem adalah proses suksesi. Ya, proses suksesi adalah proses perubahan yang terjadi pada struktur ekosistem. Nah, biasanya terjadi karena adanya perubahan secara biotik, ya. Jenis tanamannya berubah, dari awalnya mungkin tidak ada tanaman, kemudian akhirnya eh, berevolusi gitu ya. Pertama tanaman yang kecil, setelah tanaman yang kecil bisa tumbuh kemudian tanaman yang lebih besar ya, lebih kompleks dan seterusnya. Nah, biasanya suksesi ini dipengaruhi oleh iklim, material induk tanah pembentuk gitu ya, kemudian juga seiringan dengan waktu. Nanti kita lihat contohnya di slide berikut. Ya, ini adalah contoh suksesi primer. Ya, suksesi primer biasanya terjadi di suatu kawasan, kemudian kehidupan itu hilang sama sekali pada saat misalnya jadi letusan gunung berapi, ya, karena adanya lava ataupun lahar yang menyebabkan kematian bagi organisme hidup, ya. Nah, kemudian setelah mengalami perubahan beberapa waktu, maka akan muncul tanaman perintis gitu ya. Tanaman perintis muncul, kemudian akhirnya tanaman perintis ini bereproduksi, dia mengeluarkan nutrien dan seterusnya, maka akan muncul tanaman-tanaman berikutnya gitu ya. Nah, akhirnya menjadi hutan kembali. Anda bisa lihat contoh ini adalah pada kasus Gunung Krakatau yang ada di Pulau Anak Krakatau, ya. Nah, di Selat Sunda ini proses yang terjadi seperti ini, suksesi primer. Suksesi sekunder itu berarti dia terjadi perubahan tapi tidak menyeluruh, tidak sampai mengakibatkan kematian seluruh spesies yang ada di lahan, ya. Nah, ini mungkin hanya sebagian saja. Kita bisa lihat contohnya seperti ini. Jadi yang hilang itu mungkin hanya rumput-rumputan, tanaman-tanaman yang lainnya masih ada, dan kemudian berganti gitu ya, berganti dengan jenis rumputan yang lain. Itu suksesi sekunder. Dan tanamannya ada perubahan tapi tidak menyeluruh gitu ya, tidak diawali dengan kematian pada lahan tersebut. Oke. Nah, suksesi sekunder ini biasanya terjadi pada pembukaan lahan, misalnya dari hutan ke perkebunan, itu adalah suksesi sekunder. Tadi kita sudah membahas tentang ekosistem, komponen ekosistem, jenis-jenis interaksi dalam ekosistem yang itu terjadi di dalam ekosistem. Nah, tetapi tadi juga sempat saya singgung di dalam siklus biogeokimia bahwa di dalam ekosistem, di dalam siklus itu juga terkadang ada faktor lain yang mempengaruhi kestabilan ekosistem, ya. Bagaimana kestabilan ekosistem itu bisa terganggu, maka itu bisa diakibatkan karena ada faktor luar, baik juga dari faktor biota yang ada di dalamnya, ya, yang itu ternyata menyalahi dari bagaimana interaksi di antara ekosistem tersebut, ya. Misalnya gangguan api, angin, dan juga faktor manusia itu termasuk gangguan dalam ekosistem. Nah, ada kalanya di dalam pertanian itu ternyata ada tanaman-tanaman yang dia memiliki sifat itu ya, ternyata membutuhkan tanaman lain gitu. Jadi dia juga tidak bisa berdiri sendiri, ya. Seperti tanaman-tanaman yang dia itu pada waktu kecil dia membutuhkan tanaman naungan, ya. Ada tanaman-tanaman yang agroforestry yang dia
memiliki karakteristik dia butuh tanaman naungan. Jadi artinya untuk dia hidup justru dia butuh tanaman yang lain. Nah, di sini berarti di pemanfaatan sumber daya dia hanya sebagian. Tidak mungkin kompetisi, tapi kompetisi tidak sampai merugikan, ya. Ini adalah penggambaran kompetisi dengan menggunakan sumber daya sebagian. Sebagai contoh misalnya saya ngasih contoh nih, kopi gitu ya. Kopi itu pada awalnya pada saat dia umur kecil, pada saat dia masih kecil, maka dia membutuhkan tanaman naungan, ya. Jadi dia tidak bisa langsung terkena sinar matahari, maka dari umur 0 sampai dia berumur 1 tahun dia itu masih membutuhkan tanaman naungan, ya, supaya dia pertumbuhannya baik, ya. Jadi nanti kalau Anda lihat di beberapa perkebunan, di beberapa kebun, ternyata tanaman yang bagus itu adalah misalnya tanaman-tanaman yang justru ada tanaman pelindung, ya, sebagai tanaman naungannya. Itu adalah contoh dari pemanfaatan sumber daya sebagian di dalam proses interaksi antar spesies. Ya, jadi kemampuan adaptasi inilah yang disebut dengan toleransi, ya, toleransi organisme terhadap gangguan. Ya, artinya setiap spesies, bahkan manusia juga itu memiliki faktor pembatas, ya, memiliki faktor pembatas. Sejauh mana toleransi organisme terhadap gangguan yang diberikan, yang dialami, itu tergantung pada faktor-faktor pembatas yang kita miliki, ya. Nah, ini yang uh, menjadi acuan sebenarnya, menjadi baku mutu, menjadi standar, ya, pada saat kita melakukan satu perubahan terhadap satu lingkungan, maka standar itulah yang harus menjadikan acuan. Jangan sampai perubahan itu melebihi dari standar ataupun baku mutu gangguan, gitu ya. Sebagai contoh begini deh, kalau misalnya Anda mau membuang sampah misalnya ke sungai, itu sebenarnya selama sampahnya organik, itu sungai masih mampu untuk melakukan proses purifikasi, melakukan proses uh, pengembalian gitu, karena kan ada proses dekomposisi, ada detritus, ada detritivore, ada dekomposer, ya, yang ada di lingkungan. Itu sebenarnya bukan tidak boleh gitu ya, boleh saja, tetapi yang jadi masalah itu ternyata pada kondisi saat ini, ternyata proses pembuangan sampah itu ternyata yang dibuang bukan yang organik saja, dan mungkin kalau sama-sama organik ternyata melebihi kapasitas sungai itu untuk menerima sampah, sehingga jadilah pencemaran, airnya menjadi tidak jernih lagi, dan seterusnya. Itu adalah contoh bahwa gangguan terhadap ekosistem itu sebenarnya mampu gitu ya ditoleransi oleh organisme selama tidak melebihi kemampuan dari organisme itu untuk menerima gangguan. Oke, jadi apa maksud dari toleransi tadi? Jadi kalau kita berbicara tentang aktivitas pertanian sebagai bagian dari ekosistem buatan sebenarnya adalah upaya manusia untuk melakukan perubahan. Ya, rata-rata hampir seluruh pertanian yang ada di muka bumi ini adalah merupakan aktivitas manusia merubah permukaan bumi gitu ya. Mulai dulu yang awalnya hutan, akhirnya menjadi kebun, menjadi sawah. Itu adalah aktivitas yang melakukan perubahan. Nah, dan selain itu, pada saat kita melakukan perubahan, maka mau tidak mau akan ada pengaruh juga terhadap siklus biogeokimia. Apakah nanti mengurangi ataupun menambah menambah nutrien di dalam siklus biogeokimia tadi, ya. Aktivitas pemanenan misalnya itu kan melakukan perubahan juga, melakukan perubahan fungsi lahan dan pengelolaan merupakan bagian dari aktivitas manusia di dalam pertanian. Nah, seberapa besar kita boleh melakukan perubahan, misalnya pengelolaan pertanian itu seharusnya juga sesuai ataupun seharusnya terukur, ya. Terukur, bagaimana cara mengukurnya? Ya, mengukur
sebagaimana kemampuan tanaman itu, kebutuhan tanaman itu, kebutuhan pertanian itu, dan kesesuaiannya dengan lingkungan sekitar, topografinya, iklim, sehingga tanamannya juga bisa produktif dan tidak sampai mengganggu lingkungan, ya. Nah, di dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanian adalah sumber daya alam, ya. Karena apa? Karena di saat kita melakukan aktivitas pertanian, kita menggunakan sumber daya alam, apakah itu air, iklim, tanah, itu ya, untuk melakukan aktivitas pertanian. Nah, ini perlu dipertimbangkan lagi, boleh nggak misalnya di lahan yang itu misalnya curam, terjal, dibuka aktivitas pertanian sawah misalnya, ya. Nah, ini adalah salah satu gambaran bagaimana pada saat kita melakukan aktivitas, melakukan perubahan ekosistem, itu harus mempertimbangkan kemampuan ekosistem itu, jangan sampai ia merugikan terhadap lingkungan, terhadap manusia juga, dan seterusnya. Nah, ini kita coba lihat ya, bagaimana sih perubahan yang dilakukan oleh manusia, aktivitas dilakukan oleh manusia, dan itu dampak-dampaknya terhadap lingkungan, dampak-dampaknya terhadap ekosistem. Kita akan bisa lihat di sini perubahan yang terjadi tidak selalu positif ternyata, ya. Jadi juga ada perubahan yang negatif juga. Nah, ini sebagai seorang calon sarjana keteknikan pertanian, maka Anda harus bisa menghitung, mengukur, memperkirakan, memformulasikan aktivitas pertanian yang bagaimana, yang itu jangan sampai merusak lingkungan, jangan sampai melebihi baku mutu lingkungan, ya. Ya, oke. Gambar ini ingin menjelaskan bagaimana aktivitas di dalam ekosistem buatan, di dalam pertanian itu yang membutuhkan komponen abiotik, yaitu pupuk, ternyata menunjukkan tren yang semakin lama semakin meningkat, ya. Semakin lama semakin meningkat, ternyata kenapa ya? Padahal kalau kita pahami tadi terkait dengan siklus nitrogen itu sebenarnya kan bisa dihasilkan dari atmosfer. Nah, ini kenapa kok malah terjadi peningkatan dari penggunaan pupuk, ya. Nanti Anda bisa lihat nih sumber nitrogen di dalam pertanian itu ternyata justru banyak yang buatan. Nah, tapi impactnya ternyata juga semakin terhadap lingkungan semakin besar, ya. Jadi PR nih buat Anda, sebenarnya apa sih dampak dari penggunaan komponen abiotik yang sifatnya buatan ini terhadap lingkungan? Seberapa besar, ya? Seberapa besar komponen abiotik pada pertanian, ya, yang buatan ini punya dampak terhadap lingkungan? Ya, tolong dicari ya. Nanti ini bisa menjadikan penguat bagi Anda bagaimana Anda harus melakukan pengelolaan aktivitas pertanian di dalam ekosistem buatan. Oke. Wah, kayaknya cukup lama nih ya saya cukup lama menjelaskan, semoga tidak membuat Anda bosan, ya. Oke, terkait dengan topik ini ada tugas yang Anda harus kerjakan, dan tugas ini berkelompok. Anda bisa mengerjakan di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu ada 3 kelompok, ya. Kelompok yang mendapat tugas tentang pertanian konvensional, kelompok pertanian organik, dan pertanian greenhouse, ya. Tolong Anda inventarisasi ya komponen ekosistem di masing-masing jenis pertanian ini. Kemudian jelaskan keterkaitan dan fungsi komponen abiotik, biotik di dalam ekosistem pertanian ini, dan bagaimana prinsip-prinsipnya itu bisa terjadi di dalam pertanian konvensional, organik, ataupun greenhouse, ya. Nah, kemudian juga jangan lupa paparkan siklus biogeokimia yang terjadi di dalam ekosistem. Pasti ada perbedaan kan antara pertanian konvensional, organik, dan greenhouse di dalam siklus biogeokimianya, ya. Kemudian karena pertanian ini sebenarnya adalah ekosistem buatan,
Nah, coba Anda paparkan kira-kira gangguan apa yang dapat terjadi di dalam ekosistem pertanian dan bagaimana kira-kira gangguan tersebut mempengaruhi produktivitas ekosistem. Kalau kita berbicara ekosistem pertanian, yang pasti produktivitasnya kita ingin yang paling baik gitu kan, sehingga bisa memenuhi hajat hidup orang banyak. Nah, di sini gangguannya apa saja nih yang bisa menghalangi atau mengganggu pertanian konvensional, organik ataupun greenhouse. Anda amati ya berdasarkan komponen abiotik, biotik dan serta siklusnya tadi. Kira-kira gangguannya apa yang bisa terjadi ya. Kemudian upaya apa yang selama ini sudah dilakukan ataupun ada saran dari Anda yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi gangguan di dalam ekosistem tersebut ya. Oke, ini tugas-tugas Anda. Jadi tugas ini waktunya 1 minggu. Nanti sudah saya buatkan slotnya untuk masing-masing kelas untuk Anda presentasi di minggu depan. Jadi tugas 1 ini Anda buat dulu PPT-nya ya, tidak usah makalah dulu, Anda buat PPT-nya dulu untuk Anda presentasikan pada saat perkuliahan minggu depan. Nah, kemudian setelah Anda mendapat review dari saya, baru Anda membuat makalahnya. Oke, semoga tidak ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup atau pada saat perkuliahan minggu depan. Ya. Oh ya, karena satu kelompok ini cukup banyak, sekitar 13 orang, jadi tolong ya ketua kelompoknya bisa membagi anak buahnya nih, gitu ya, bisa membagi anak buahnya untuk bisa mengerjakan 1-5 dengan baik, ya. Oke, tugasnya tugas kelompok, jadi saya hanya akan mendapatkan 3 presentasi dari satu kelas, gitu. Ya, jadi silakan Anda berbagi. Siapa yang bisa menjelaskan keterkaitan fungsi komponen ekosistem, bagaimana siklus biokimianya. Jadi dari 13 orang bisa dibagi-bagi nih tugasnya, tapi nanti tetap disampaikan dalam satu bahan presentasi ya. Oke, demikian pemaparan kuliah pada minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.